Pernah kepikiran nggak sih, kalau kita jatuhkan benda berat dan benda ringan secara bersamaan, mana yang bakal jatuh lebih cepat? Kayaknya sih kita semua udah tahu jawabannya ya. Tapi ternyata sains punya kejutan buat kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng misteri ini. Oke, kita mulai dari skenario yang simple banget, yang mungkin juga sering muncul di benak kita. Pertanyaan fisika klasik lah istilahnya. Coba bayangin deh, di tangan Anda ada dua benda, bola bowling yang berat dan sehelai bulu yang super ringan. Kalau Anda jatuhkan dari ketinggian yang sama, di waktu yang sama persis, menurut intuisi Anda, mana yang bakal nyentuh tanah duluan? Perbedaannya jelas banget kan, bola bowling itu berat, padat, sementara bulu itu ringan banget dan permukaannya lebar. Nah, intuisi kita biasanya langsung ngasih jawaban yang paling masuk akal. Oke, sekarang kita buktikan aja langsung. Kita lakukan percobaan pertama di lingkungan yang normal ya, kayak di dalam ruangan biasa yang penuh dengan udara. Jadi, kedua benda ini kita lepas barengan. Mereka jatuh menembus udara di sekitar kita. Dan ya nggak heran, bola bowling langsung mendarat duluan, sementara bulunya melayang-layang turun dengan santai. Nah kan, hasilnya sama sekali nggak mengejutkan. Ini persis seperti pengalaman kita sehari-hari. Jelas banget kalau udara di sekitar kita itu ngasih hambatan yang jauh lebih besar ke bulu ketimbang ke bola bowling. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Apa yang terjadi kalau kita hilangkan satu variabel penting dari percobaan ini, yaitu udaranya. Pertanyaan kuncinya sekarang, kalau nggak ada lagi udara yang bisa ngerem laju si bulu, apa hasilnya bakal tetap sama? Ini nih, inti dari eksperimen kita yang sebenarnya. Buat menjawab pertanyaan itu, para ilmuwan pakai alat yang namanya ruang vakum. Gampangnya, ini tuh ruangan raksasa yang disegel rapat-rapat, terus semua udaranya disedot keluar pakai pompa super kuat. Jadinya di dalam benar-benar hampa udara. Dan proses ini nggak gampang loh. Di ruang vakum terbesar di dunia yang dipakai buat eksperimen ini butuh waktu 3 jam penuh. Bayangin, 3 jam cuma buat nyedot semua udaranya keluar. Ini nunjukin betapa seriusnya persiapan yang mereka lakukan. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi waktu eksperimen yang sama diulang di dalam ruang vakum raksasa ini. Siap-siap ya. Seperti yang dibilang di sumber aslinya, saat mereka melepaskan kedua benda itu lagi di dalam ruang hampa, hasilnya benar-benar bikin melongo. Betul sekali, bola bowling dan bulu, dua benda yang masanya beda jauh, jatuh berdampingan dengan kecepatan yang sama persis dan menyentuh tanah pada saat yang bersamaan. Wow, pemandangan yang luar biasa kan? Jadi, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa massa yang beda banget itu jadi sama sekali nggak berpengaruh di ruang hampa? Jawabannya ada pada pertarungan antara dua gaya. Gini, di satu sisi ada gravitasi. Gravitasi ini tugasnya menarik semua benda ke bawah dengan percepatan yang sama. Dia nggak peduli benda itu berat atau ringan. Nah, di sisi lain ada hambatan udara. Gaya ini mendorong ke atas dan efeknya jauh lebih terasa pada benda ringan dan lebar seperti bulu. Nah, dari sini semuanya jadi masuk akal. Waktu kita menghilangkan udara, ya kita juga menghilangkan hambatan udara. Nggak ada lagi yang ngerem. Satu-satunya gaya yang bekerja tinggal gravitasi, yang, ingat kan, nggak pandang bulu soal massa. Makanya semua benda, mau itu bulu atau bola bowling, jatuhnya jadi barengan. Jadi kita udah buktikan ya, kalau massa itu nggak menentukan seberapa cepat sesuatu jatuh di ruang hampa. Tapi, ini menyisakan satu pertanyaan terakhir yang menarik. Kalau bola bowling dan bulu jatuhnya sama cepat, kenapa ya rasanya jauh lebih sakit kalau yang nimpa kepala kita itu bola bowling? Coba direnungkan.